haus kah? Ya. Ini ayatnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, supaya semuanya akan diruntuhkan. Jadi permulaan penderitaan itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, dengar dulu. Jawab Yesus. Tanda kedatangan Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi menyesatkan kamu itu apa? Menjadi lari ke Saulus dan Paulus. Lah, kan Yesus berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan berbicara dengan Paulus. Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan belum datang akhir zaman. Ini justru karena itu, Bu. Jadi bukan tentang Saulus. Iya, betul. Memang nggak dibahas Paulus di sini, siapapun. Nanti akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Yesus. Betul. Berarti sebelum akhir zaman, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ceritanya ini cuma bukan akhir zaman, bukan. Tapi nanti akhir zaman. Yesus ditanya, guru. Kedatangan kami, bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia lo? Apa tanda kesudahan dunia? Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Dunia, apa tandanya? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus itu tadi. Apa? Yesus mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, enggak langsung aja. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Nah, tanda kedatangan itu Yesus. Dia, seperti dirimu Juma, penyesat dirimu itu penyesat. Menyesatkan umatmu. Ibu, ini kan Yesus ditanya sama muridnya. Juma, ini tentang akhir zaman. Iya. Artinya Yesus datang nanti di akhir zaman. Ya, keakhiran dunia itu yang disebutkan. Jadi Yesus yang datang pada saat bukan akhir zaman itu Yesus palusu. Bukan. Itu dirimu. Bukan pula. Yesus ditanya, sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Ibu, jangan emosi nanti rambutnya makin keriting loh. Nanti bulu matanya ikut geriting juga lihat lama-lama. Jangan ada orang. Saya tadi Bang Juma tadi ngomong, saya nggak bicara loh. Mulai gacor nih, mulai gacor. Jangan bohong makanya Ibu. Anda boleh panjang lebar kalau Ibu memberitakan kebenaran. Tidak pernah diberikan. Ibu, ini Yesus menceritakan tanda kedatangannya kan? Ngomong gantian lah Bang Juma. Tadi Bang Juma ngomong lebar-lebar, aku diam loh. Ya tapi jangan ngoceh. Anda jelaskan, jangan memaki. Jangan memaki. Ya, sekarang yang ditanya, Ibu, sekarang yang ditanya oleh murid Yesus itu tanda kedatangan Yesus kan? Iya. Iya, tentang akhir zaman, tapi kan belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Ya nanti ini. Nah, berarti yang datang sebelum akhir zaman itu bukan Yesus, kan begitu? Bukan sebelum itu di sini dikatakan bukan sebelum. Bang Juma, bukan. Bukan, Ibu, belum. Juma, itu belum akhir zaman. Iya, berarti yang datang nanti Yesus itu bukan Yesus. Nah, itu bohong itu kata Yesus loh Ibu, kata Yesus loh Ibu. Jangan. Kenapa? Saulus ketemu, Yesus itu belum akhir zaman. Yesus mengatakan kepada muridnya. Oke. Bagaimana kesudahan dunia? Ibu Carolina, boleh tenangkan diri dulu. Ibu, Yesus di Matius 24 ini sedang berbincang-bincang dengan Kristen atau dengan Yahudi? Oke, jujur dulu. Saya tangkapi dulu Bang Juma, ini mantap ini. Ya, silakan. Jadi gini, makasih ya. Sebentar, izin lupa host ya, jangan langsung di mute ya. Saya udah banyak mengikuti komalmu Bang Juma.
Iya, iya. Narasimu sangat pandai dan sangat apa yang kamu aturkan, kata demi kata, semua hampir orang percaya kepada narasimu itu. Tetapi tentang apa yang kau sampaikan itu tentang kau sendiri. Fokus, jangan curhat, jangan. Tidak. Fokus. Ya ini penyesatan besar itu apa yang kau uraikan itu cuma. Jangan kau bohongi hatimu itu tentang Yesus. Kamu narasimu tadi tentang Yesus banyak kali, tetapi kau sangkal dia. Boleh saya bertanya atas tuduhan Anda ini? Loh, kau sangkal dia. Kamu Enggak, saya boleh mengakui itu segala Anda macam, menuduh. tapi kau selalu menyangkal Yesus. Anda nuduh saya kan? Boleh nggak saya bertanya tentang tuduhan Anda? Kan di mute lah itu kawan tadi. Jangan dulu di mute, bro. Enggak, karena Anda cuma Cobalah curhat. sedikit. Itu jangan langsung di mute lah. Boleh nggak saya bertanya atas tuduhan Anda Selama kepada saya? ini saya tidak tuduhan, fakta itu semua narasimu orang bisa semua di apa namanya di komal-komal lain, orang yang rekam semua. Makanya gini. Izin sedikit Pak izin, saya harap Anda kondusif. Ingat ini Komal Muslim, Anda seorang Narasimu bukan jangan bawa jiwa-jiwa penjajah Anda, jangan dibawa. supaya banyak orang masuk Islam, bikin semua buku yang baik. Masih mau Enggak, Bang. besok. Kita diskusi itu yang bagus, Bang. Anda boleh menuduh saya kalau itu memang saya salah. Tapi kan sepanjang saya menyatakan ini, saya membawa data kan. Kan muridnya bertanya, Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Itu kan diawali di situ, Bang. Ketika di Bukit Zaitun kemudian murid-muridnya loh. Murid-murid berarti Yahudi dong, bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan pentuhan Kristus. Bukan murid Kristus, tapi pentuhan. Sedangkan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda. Yesusnya ditanya oleh muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kalau hari ini Anda tidak percaya kepada nasihat Yesus untuk Bani Israel, ya tak masalah. Toh Yesus menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Jadi jangan emosi. Yang dinasihati oleh Yesus itu hanya Bani Israel, bukan kalian Kristen. Jadi kalau Bani Israel kemudian dinasihati Yesus agar waspada, jangan percaya kepada Yesus palsu, ya mereka harus waspada, karena nasihat itu untuk mereka. Tapi kalau hari ini Kristen tidak waspada kepada Yesus palsu, ya tak masalah juga. Toh nasihat itu bukan untuk Kristen. Jangan pede lah, jangan GR. Yesus menasihati muridnya Bani Israel, tidak sedang menasihati Kristen. Hanya saja catatan pewarta Matius digunakan oleh Kristen. Jadi Kristen merasa kalau itu nasihat untuk Kristen. Tapi itu menggelikan bagi orang yang berakal. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, kenapa pula kalian yang sibuk? Maaf nih. Jadi kayaknya wawasan yang harus diperluas lagi. Jadi muridnya Bani Israel bertanya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai di kau manusia yang lahir tanpa ayah, wahai kau Bani Israel, keturunan Yehuda, anak Maria, ponakan keturunan Harun, sepupunya Yahya, Yohanes Pembaptis, anaknya ponakan daripada Zakaria, ponakan daripada Elizabeth. Kami Bani Israel ingin bertanya kepadamu. Apa pertanyaanmu? Ayo jawab. Tanya. Apa? Kami ingin bertanya dan kami ingin tahu, apa tanda kedatanganmu? Itu pertanyaan tuh. Wahai Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu poinnya. Tanda yang ditanya. Jika engkau datang, tandamu apa? Jika engkau yang datang, apa yang terjadi? Jika engkau yang datang, apa tanda-tandanya? Loh, Yesus ditanya loh. Yesusnya menjawab. Tanda kedatanganku satu. Matahari tidak bersinar, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap
mereka semua anak manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oh gitu. Murid-murid Bani Israel sudah dibekali ilmu. Tanda-tanda kedatangan gurunya ada beberapa item. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di langit, semua manusia akan datang melihat dia, semua manusia meratap. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka berjuta Yesus Kristus muncul, bermiliar Yesus Kristus muncul, dengan model, dengan gaya, dengan cara apapun. Kalau tanda-tanda itu tak ada, mereka dipesan, jangan kamu percaya. Makanya Kristen percaya kalau ada Yesus di sini, Yesus di sana. Kristen percaya. Ya karena nasihat Yesus itu bukan untuk Kristen. Nasihat itu hanya untuk Bani Israel. Ya, tidak masalah ketika nanti ada orang yang datang di pasar pakai mic, pakai sound, tak ada keselamatan selain Yesus Kristus. Silakan aja, wong mereka bukan murid Yesus. Mereka di luar dari murid Yesus. Orang-orang yang tidak diberi pesan oleh Yesus. Mereka ini adalah nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ini Kristen. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit, semua manusia di bumi akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus yang asli. Kalau ada makhluk yang mengaku, aku Yesus, aku Yesus, tapi tak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya, Cak Ayu, itu bukan aku, itu penyesat. Lah itu kata Yesus. Kata Yesus apa di Matius 4 ketika ditanya, guru, apa tanda kedatanganmu? Hati-hati lo, hati-hati lo, hati-hati kata Yesus. Akan banyak penyesat datang mengatasnamakan diriku. Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, dia mau mengaku Yesus, memperlihatkan KTP-nya KTP atas nama Yesus, memperlihatkan kartu keluarga atas nama Yesus, memperlihatkan sertifikat tanah atas nama Yesus, memperlihatkan kemudian ijazah SD, SMP, SMA, S3, S3 atas nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kedatangannya, itu adalah penyesalan. Jangan kamu percaya, Yandu. Ke-11 murid Yesus tidak percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya sampai hari ini mereka masih Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan orang ini yang rambutnya kayak Indomie, bukan Bani Israel. Wajar kalau dia menyembah, yang mengaku-ngaku Yesus Kristus, wajar. Itu tak ada paksaan untuk dia, karena dia bukan Bani Israel dan bukan menjadi sasaran dakwah Yesus. Orang ini di luar Bani Israel. Urusan dia mau menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Tak ada paksaan, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka yang dikuatkan imannya di sini adalah umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sangka Yesus itu adalah setan yang menjanjikan kepada mereka angan-angan, janji-janji, membangkitkan angan-angan kosong, serta setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Hari ini kalau ada yang mengaku Nabi Isa, atau kemarin, atau lusa, atau 2000 tahun yang lalu mengaku Nabi Isa tapi belum kiamat, itu bukan Nabi Isa, Cak Ayu, itu palusu. Silakan keluarkan ilmu yang paling Anda kuasai, yang paling Anda punya sebagai anak-anak dewa, sebagai anak-anak Theos, anak-anak Yahweh. Di dalam diri Anda ada roh yang kalian sebut roh, apa itu namanya? Roh Kudus katanya sih. Coba minta tolong kepada Roh Kudus Anda, jelaskan kepada kami tanda-tanda kedatangan Yesus. Apakah ada pada Paulus? Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus? Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus? Ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan. Kira-kira ngomong apa ini?
Maaf, saya tanggapi tentang Yesus hanya datang pada Israel. Oh iya dong. Kamu baca ayat Matius 28 ayat 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Beda. Pertanyaan siapa? Yesus berkata, jadikan Pergilah. semua bangsa muridku. Itulah yang bukan Yesus. Dengar dulu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa jadikan murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Kamu bilang mengikut Yesus. Apakah kamu dibaptis? Yesus berkata, kalau ada yang datang, Tentang Saulus tadi. kalau ada yang datang tidak memiliki tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Saya sendiri yang bertemu. Tentang Matius tadi, kamu katakan itu tentang kesudahan dunia. Apakah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, apakah kesudahan dunia? Ya, makanya jangan percaya. Karena kedatanganku yang kedua kali. Makanya Yesus. Dengar dulu. Makanya Ya, silakan. itu bukan tentang akhir zaman. Nah, berarti itu bukan Yesus dong. Karena tanda kedatangannya. Oke. Tunggu. Yang ditanya Oke. Tuhan Yesus itu, yang ditanya murid-murid Yesus pada Tuhan Yesus, Guru, katanya kan. Apa tanda Katakanlah kedatanganmu? kepada kami, bila mana itu akan terjadi. Dan apakah Bagaimana itu tanda? terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan kedatangan kesudahan dunia? Kesudahan dunia itu gimana? Kesudahan dunia kan belum. Tanda kedatangan Maka kita Yesus tahu menurut nih, Yesus itu apa? Kesudahan dunia itu bukan berarti itu yang diciptakan Tuhan Tanda nanti. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa, Ibu? Jadi itu nanti, bro. Nanti. Iya, tanda nggak nanti mau besok mau lusa mau kemarin. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Nah itu tadi nanti. Apa? Iya, Kesudahan tanda dunia kedatangannya. nanti. Kalau nanti berarti kesudahannya. yang datang kepada Paulus bukan dia dong. Loh, itu Loh. bukan akhir zaman, itu tentang Lah, akhir zaman. kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Bukan itu konteksnya. Ketika Saulus itu dia kan menganiaya umat nggak ada hubungannya. Yesus. Itu lain lagi. Ini yang Yesus ditanya apa Itu tanda akhir kedatanganmu? zaman lah, bro. Kamu kembali Tanda ke kedatangan akhir Yesus zaman. menurut Yesus apa, Ibu? Dan menurutnya Yesus itu tetap bukan akhir zaman. Kita bahas nanti akhir zaman. Ibu cantik, bibirnya Kamu bahas merah. zaman. Saya tanya, menurut Yesus tanda kedatangannya apa? Itu tadi nabi palsu. Seperti dirimu nabi palsu. Ustaz. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Tapi jangan kamu arahkan ke Saulus atau Paulus, tetapi yang Saya ditanya- tidak bahas Paulus, Ibu. Saya Tidak, tanya kamu mengarahkan tentang tanda yang bertemu dengan kedatangan, Paulus. tanda kedatangan. Intinya kalian membenci Saulus dan Paulus itu. Loh. Karena kalian menganggap yang bertemu Memfitnah, Paulus memfitnah. adalah iblis. Tidak Itu seperti itu. intinya. Yang saya tanya, Bu, tanda Kalian kedatangan. kebencian. Ibu yang cantik, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Ya itu nanti akhir zaman kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu Nah. belum akhir zaman, belum ada Ya, tanda-tanda. bukan begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda Belum. kedatangan Yesus itu Tanda-tanda apa? belum, itu nanti zaman ini. Ketika Tanda-tanda kedatangan banyak Yesus yang ada mengaku nggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada nggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada nggak? Itu konteksnya beda. Itu belum akhir zaman. Loh. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda itu. Percaya. Orang Saulus itu dia ketemu Yesus kok kenapa pula gak percaya? Loh, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku sebab kedatanganku itu di harus karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan Ngerti akhir Tuhan. zaman. Tapi Bukan bohong. akhir zaman itu. Bohong. Jangan Bahaya. percaya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti ya zaman. Memang aku Iya, boleh. tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ini otaknya itu ya udah ngumpet. Loh, tanda kedatangan Yesus yang saya tanya, Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, kalau yang Tapi datang di itu Yesus, konteksnya. Ibu, Tetapi kalau yang di datang Yesus, konteksnya Ibu, akhir zaman. Ibu, Konteksnya kalau zaman. Ibu, kalau Konteks tanda-tanda Ibu, zaman. Ibu, kalau tanda kedatangan Yesus itu Maju.
Kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Zaman, karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda kedatangan Yesus, kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu? Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tanda? Kalau Tetapi jangan kalau jangan berani Anda, jangan Loh, kan tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol akhir zaman. Dimanapun tanda itu datang, Ibu, kalau tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun 2025 kan? Jangan kamu berasumsi, berpikiran Bukan berasumsi. Tanda kedatangan Yesus. Tanda kedatangan Yesus itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu, oke? Jelas yang kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. Berarti itu bukan Yesus. Itu beda konteks. Itu beda konteks. Kenapa beda konteks? Jadi seks, jadinya kelarinya ke seks. Nafsu ibu ini Dia kayak. memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda akhir itu zaman. belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda Nah, kedatangan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? Itu beda, itu beda. Nah, apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Ya, seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa bedanya dengan Paulus? Beda. Dia ketemu Apanya? langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan bertemu langsung? Kalau dia sudah bertemu langsung berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu Loh, kok bukan pula? Yesus berkata, apabila aku datang. Beda, itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda. ditanya apa tanda kedatanganmu? Nggak ngerti ya? Beda kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan, dia kan bukan tanda. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat. Nah, terus kenapa tidak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Ketika kenapa tidak kiamat? Yesus menampakkan dirinya. Kenapa tidak kiamat? Kenapa matahari masih bersinar sampai hari ini? Kenapa bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit? Bukan itu. Loh, kan tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Bodoh kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman lihat Saulus. Coba saudara, coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis, Bu. Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Begini, Ibu Carolina, di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya?
Murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya bukan sendiri Saulus ya, tidak Yesus sendiri mengatakan Saulus. tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada? Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya, apakah itu sudah Semua terjadi? manusia melihatnya. Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Itu Yesus bukan bisa. itu bukan Menurut Yesus, kedatangan namanya, menurut bukan Yesus, kedatangan. selain Bukan daripada kedatangan. itu, kalau ada yang mengaku Penglihatan, Yesus, bro. apakah bisa dipercaya? Jangan, Atau menurut jangan. Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat Ya, kan? itu namanya penglihatan, tidak ada di dalam Berarti sini, orang tidak itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Dengar. Dengar. Anda yang dengar. Tidak berkata, Yesus di sini tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini. Pada Ini, waktu harus itu membedakan Matius kedatangan. 24 nomor 23 pada Nah, waktu itu jika ada beda. orang berkata kepadamu lihat. Kedatangan dengan penglihatan lah, bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda Kamu baca. datanya. Kamu Saya baca ya. datanya, Oke, saya baca ya. penglihatan itu beda. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan Oke. sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita disuruh kalau lihat. Ini Paulusnya Tidak penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu Maksudnya penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan. Nah, bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh enggak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi ya gini. Bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung. Setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuh Yesus datang di awan-awan. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus, datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang? Di situ Paulus tidak mimpi, cak kangkung, rambut aja keriting. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda. Yesus anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya melihat. Datang nggak? Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, tahu. Yang saya maksud ini yang datang yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan ya. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh.
Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya, kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Tapi yang Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Nah, Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Bukan bingung, tadi aku bilang penglihatan. Iya, yang dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Ibu, Dia mengingatkan ibu Paulus konteksnya. tiri Dia hanya konteksnya cinta. adalah bertobat. Yang saya tanya, Konteksnya yang saya tanya. bertobat. Judulnya adalah Aduh Ibu, maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman ini adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada Dalam penglihatan dalam cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Di pelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya mengatakan. Oh jangan kita. Ibu tadi di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda Tunjukkan. tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu Saya tunjukkan ulang, data. Yang datang apakah ke Paulus, Yesus? bukan Yesus. Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kok kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang yang Ibu datang yang kepada mengatakan Yesus. tadi Datanya itu bukan mana? kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus. Tapi Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja, bukan Oke. dunia. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Hai, balau. Tadi Ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Ya, Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. Sesat-sesat. Biar Ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu?" 1. Cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2. Matahari tidak lagi bercahaya. 3. Bulan tidak lagi bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6. Akan terlihat Yesus di langit. 7. Semua bumi akan meratap. 8. Anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus, saudara-saudara? Tidak, paman. Itu adalah Apa lagi? Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Itu akhirnya tandanya tanda zaman.
berarti kalau kedatangannya yang pertama yaitu ketika dia dilahirkan ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedua kali, kedatangan dua kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia. Jadi itu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kepada Paulus. Ibu, saya tanya, saya tanya, mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang yang terhormat, nomor kendaraan dengan angka DD 443 sudah mau berangkat, naik Miki, mami pergi. Kedatangan kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu. Gimana ceritanya? Ayolah Ibu, jangan keraskan hati Ibu, lembutkan hatinya. Toh ketika Ibu menggunakan akal, rambut tetap geriting kok nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika Ibu jujur terhadap kebenaran, bibir Ibu akan tetap merah, merona. Tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati, jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada Ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada Ibu. Terlepas Ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara Ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia. Dua akun ibu jangan pakai dua akun Bu, boros, turun aja satu. Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua belum datang. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena Ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Bu. Buktikan apa? Saya tidak berharap uangmu, saya nggak peduli uangmu. Ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu, dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru, ya Paman, apakah tanda kedatanganmu? Yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Cek Ayu. Kuasa-kuasa langit berguncang cek Ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat. Berarti itu bukan dia. Itu penyesat. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah
Aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya, inilah yang terjadi ketika dikasih data, melawan data. Padahal karena Allah cinta sayang pada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda, maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongkol-kongkol di dalam kesesatan. Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam, yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama, memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya, prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung, mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana. Mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Saf, apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka, mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi, tak masalah. Tak ada tuntutan karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman di mana nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut atau apapun itu. Ketika tidak ada nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan. Maka apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada, karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Yesus sesuai Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Untuk itu, jalan satu-satunya hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu, teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa. Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran? Boleh. Belajar Bible apalagi, itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama. Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi. Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Insya Allah, Burunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya. Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak, Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen ya. Ini Ibu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan baut betah. Ibu Carolina. Ibu udah mentok. Ini Ibu Bang Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu palsu. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Dalam ajaran itu dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kan Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi, gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Emang ya saya sudah Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Nah, saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. kena nanti itu biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Andi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Andi. Iya. Kena nanti setelah lahir. Bilangnya aja. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat. Saat itu Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Telah
lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan kita ya belum lahir lah, bro. Kami baca kalau lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya 53. Siapakah yang Kemudian bukan Bu. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kitalah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mengambil kutuk di kayu salib? Saya Oh, berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Lah memang kamu yang disalib. Enak aja. Kutuk kitalah yang diambilnya, kutuk kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk bukan Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah Di mana dalilnya? Jangan kayak burung onta apa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan itu di mana? Bentar dulu ya. Ya, Ibu. Ada yang dikutuk di tiang salib, ada itu. Adam dikutuk oleh Tuhan. Nggak ada dong. Bentar. Kalau gua dukung dia, ada yang dikutuk di tiang salib. Nah, Gua itu. dukung dia nih. Tapi Kita dia kan ini keturunan Adam, kita penerus gennya Adam, kita adalah manusia terkutuk. Iya, di mana Nabi Adam dikutuk? Di mana? Ini dia saya bacakan Kejadian 3 ayat 14. Di mana? Sesudah itu Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Ular yang Dari segala dikutuk. binatang yang engkau. Nah, kepada manusia juga. Mana dalilnya? Mana dalilnya manusia dikutuk? Tunggu Mana? dulu. Nah, ini Tunggu dulu. segala binatang hanya engkau saja pada binatang ya. Ular. Karena engkau akan ular. Yang dikutuk ular. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus menebus Ular ular. dikutuk, bukan Yesus menebus iblis. Gimana ceritanya agama ini, ajaran ini? Ini Alkitab loh, bukan saya yang mengarang. Woi, Ini Alkitab. yang saya minta mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Mengutuk Adam, mengutuk. Ya mana dalilnya, Ibu? Tunggu Eh, kita baca. Kembarnya datang. Ini dia. Ini. Ya dalilnya di mana Adam dikutuk di mana? Keturunannya akan berbuka pada bulan. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil. Ya dikutuk Engkau mana? melahirkan. Dikutuk Tetapi mana? ketika engkau masih tetap. Dikutuk mana, Ibu? Nah, ini loh. Lalu di mana? Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang. Mana dia tadi? Udah tahu, pergi. Engkau mendengar kata-kata istrimu dan memakan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah, engkau harus bekerja keras. Tanah yang dikutuk. Tadi ular. Tadi ular yang dikutuk. Yang kedua tanah. Yang saya tanya Adam dikutuk itu di mana? Ya itu termasuk Adam dikutuk lah. Cuma ini bukannya Anda berterima kasih ke Adam, malah Anda mengutuk Adam. Gimana sih? Bersyukurlah, berterima kasihlah ke Adam. Karena gara-gara Adam menurunkan gennya sampai rambutnya ibu kayak gini. Harusnya ibu berterima kasih ke Adam. Adam menurunkan kemudian gennya ke Anda sampai mata Anda kayak burung onta. Akan dihasilkan tanah bagimu. Itu jelas-jelas dikutuk lah. Kita Mana ada Adam dikutuk, ya Allah ya Karim. Loh, kan kita dikutuk tanah terkutuk karena Adam, karena Hawa.
Tidak ada kemudian Adam dikutuk, nggak ada. Kalau ibu membaca kejadian mana itu ya? Kejadian mana itu ya? Kejadian 1 nomor 27 dan kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana dalilnya dia dikutuk? Tapi sebelum berdosa, sebelum Oh, makan buah. sekarang mana dalilnya kutuk mana? Ya ini karena dia dosa, karena kita berdosa. Kalau Maka- Adam itu dikutuk, Bu, dia tidak bisa jadi pemimpin di bumi. Buktinya kita manusia jadi pemimpin. Tetapi dia kan terpisah dari Allah, dari dia menjadi Itu konsep itu konsep Kristen, itu konsep Kristen. Tuhan itu tidak pernah berpisah dengan manusia. Kalau Tuhan berpisah dengan manusia, manusia hancur lebur. Alam semesta ini tidak bisa berpisah dengan Tuhannya. kutuk itu artinya dia susah payah mencari makan. Yang dikutuk kan tanah yang dikutuk. Dan Ya sama iblis aja. yang dikutuk. Dari- Loh, dari- kok sama aja? Piye toh? Yang dikutuk pohon yang dikutuk itu Yang ular dan tadinya gini bro, yang tadinya dia hidup di Surga. tempat yang enak, tempat Oh, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Yesus dicipta, sorry, kok Yesus pula. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, dia diciptakan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden? Mengisi Eden, Taman Eden, karena dia Mana berdoa. dalilnya? Mana dalilnya? Di Taman Eden, dia ditempatkan di Taman Eden manusia. Ditempatkan di Mana Taman Eden. dalilnya mana? Ya ada di situ. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28. Baiklah marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar, serupa dengan rupa kami, untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut, untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Nah, muka bumi. Bukan di Eden. Bukan di Eden. Awas bibir jatuh, awas bibir jatuh. Adam dicipta oleh Allah untuk berkuasa di bumi, bukan di Eden. Kalian, kami tidak diciptakan tidak berdosa. Berubah lagi, dan Bibelnya sudah sempurna. berubah. Bibel sudah Ketika berubah. dia memakan Kejadian buah, dia berdosa. 1. Kejadian Dan 1 nomor dia 26 disebut sampai nomor hukumannya. 28. Jelas tertulis di situ. Ketika manusia Baiklah kita mengalami baiklah kami menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di udara. Kok ikan-ikan di udara pula? Enggak ditegur pula tuh sama ibu, diam-diam aja. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, itu di mana? Di bumi kan, bukan di Eden. Oh, makan aja terus kerjanya. Dia ditempatkan bro, dia ditempatkan di tempat yang indah. Tanpa Tapi kan kekurangan, dia tanpa disuruh kekurangan. dia disuruh berkuasa Nah, atas ketika Eden dia atau atas berdosa, bumi. dia diusir dari Taman Eden. Dia memang dicipta untuk di Eden atau di bumi sih? Jadi Eden diusir dari Taman Mana Eden. dalilnya? Mana dalilnya? Dan tanpa Mana dalilnya? Taman Eden, jadi kan ditempatkan di Taman Hai. Eden. Hai. Hai, nih, Taman Eden. Taman Eden tempatnya dia tinggal bersama dengan Hawa. Sebelum Adam dicipta berdasarkan kejadian 1, sebelum dicipta, dia memang diperuntukkan untuk Eden atau untuk bumi? Nah, dia dia tidak ada disuruh di bumi atau di mana-mana. Mulai. Kan di Taman Eden, ditempatkan di Ini Taman Eden. ibu ini, aduh ibu Carolina, setiap hari makan apa sih bu? Kok mahir kali dalam menipu orang? Gimana sih dalilnya mengatakan Adam dicipta untuk mengisi bumi, kok yang kayak Eden gimana ibu ini? Aduh, profesi ibu apa sih? Kita tidak bersusah payah mencari makan, bro. Kata siapa? Dari Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Enggak bisa ibu. Kita disuruh menjadi Masa pemimpin. bisa? Loh, Bumi disuruh menjadi pemimpin di bumi ini. Ini memang. Disuruh menaklukkan bumi ini. Ibu jangan kayak gini. Ibu sudah punya anak, Bu Carolina? Ini dikatakan di Taman Eden dia Ibu maaf nih privasi sedikit. Ibu sudah punya anak? Tak usah kamu ke privasi, ini kita berbicara. Enggak, saya cuma mau tanya, pada saat Ibu Ya. Carolina melahirkan, Iya. sakit nggak? Sakit nggak, Bu? Aku enggak. Nggak sakit. Lewat belakang mungkin. Aku Tuhan, aku melahirkan tidak sakit karena Allah mengasihiku. Oh, lebar kali, Bu.
Biasanya orang dijahit, ibu kok lebar kali, kok bisa nggak sakit? Dan tidak Lebar ada kali. sakit, Biasanya apa kan namanya, orang sekali, sama sekali melahirkan tidak ada. itu kan dijahit, berapa jahitan, kok ibu justru nggak sakit, Isinya nggak merasa ada apa? sepeda ya. Isinya ada sepeda itu. Lebar berarti ini. Jadi jangan disamakan Ya, sakit kita dia. sama Eden yang di Al-Quran cuma. Jadi tidak bisa memang beda. Begitu. Oh, ya, udahlah, suka-suka ibu aja lah. Jadi yang dikutuk ini siapa? Adam. Jadi karena dia berdosa, dia dikutuk, bukan terkutuk Mana maksudnya ada pribadinya, tapi dalilnya karena dia artinya dia susah Oke. payah mencari makan, itu adalah terkutuk, bro. Nah, ketika Yesus Iya, datang, dia ketika paham. Yesus datang menebus kutuk itu, Ketika apakah dia orang tidak paham. susah lagi mencari makan? Apa? Ketika Yesus menebus kutuk itu, apakah orang tidak susah mencari makan lagi? Tidak, berkat Tuhan bercurah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih masih apa ya? Tidak memiliki iman. Tidak memiliki dosa. Oh, ya. Nah, ketika dia hidup kudus, hidup benar, maka Tapi kutuk yang ada di perjanjian lama itu dihapuskan. tapi banyak pendeta yang rebutan mimbar. Kenapa itu? Nah, itu tergantung manusianya, bro. Semua manusia itu berbeda-beda. Tapi pada percaya takdirnya. kepada penyaliban, berarti tidak lagi susah cari Nah, dia nafkah. tidak bisa hidup kudus, kata Tuhan Yesus. Hidup kudus dan hidup benar dan hidup percaya pada Yesus. Iman, Bisa itu tidak, yang bisa benar. tidak, bisa tidak Maka orang iman kudus, itu akan memberikan mujizat. bisa tidak orang kudus kalau makanannya makanan haram, bisa nggak? Bisa. Eh, Karena Tadi jawabannya kagak jelas dulu. itu sudah dihalalkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu menajiskan tubuh. Keluar di sampan, tapi apa yang keluar dari mulutmu seperti kau cuma berkata kotor, menghina orang berarti itu yang menajiskan tubuhmu. berarti narkoba bisa bu ya, nggak haram ya di Kristen? Tidak ada dikatakan narkoba itu haram, tidak ada. Kayak masuk ke dalam mulut tidak haram katanya tadi. Iya, bukan itu yang menajiskan. Berarti narkoba boleh? Makanan itu narkoba kan obat-obatan bukan makanan. Yang masuk ke mulut katanya, bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan, tetapi Iya. yang keluar. Berarti narkoba boleh? Boleh narkoba. Nggak tahu itu saya nggak tahu. Nggak ada zaman Lu dulu kok nggak ada nggak tahu proses tadi narkoba. dalilnya Tapi bukan yang dia, masuk ke mulut? bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan. Ah, berarti narkoba Nah, boleh? Tadi Narkoba apa yang boleh? dimakan, apa yang dimakan itu keluar di jamban. Ya, berarti narkoba Tapi boleh? apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu. Nah, Berarti itu kata narkoba dia, boleh bu ya? Hati hati yang baik, hati yang benar. Narkoba boleh? Narkoba itu kan merusak. Narkoba itu kan merusak tubuh, bukan Loh, apa namanya? nggak ada begitu dalilnya, nggak ada begitu dalilnya. Ibu jangan tanda tambah sia. Narkoba itu juga sia. Aduh. Baik tubuhnya. Aduh, giliran yang enak boleh, ke narkoba nggak boleh katanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dia Apa itu? memperlihatkan semua makanan itu semua halal kata Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul yang berkata ini yang aku nyatakan halal, jangan kamu katakan haram lagi. Kata Tuhan Terus Yesus kenapa, sendiri. terus kenapa Tuhan datang membakar semua pemakan babi? Mana dari mana? Bukan di Yesaya 66 Itu di nomor Yesaya. 15 sampai nomor 17, Zaman iya. dulu itu harus kudus tanpa Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Loh, Mereka Tuhan harus datang, kudus dan hidup benar. Tuhan datang membakar pemakan babi kok gimana sih? Mana? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Nah, itu kan di zaman perjanjian lama itu. Nah, apakah Tuhan sudah pernah datang membakar pemakan babi? Datang mana ayatnya? Ya, itu tadi Yesaya 66. Yesaya 66, saya baca dulu. Ibu mukanya dekat kamera lagi dong sedikit, Bu. Ya. Yesaya 66. Bentar. Mukanya ke sini lagi sedikit dong, Bu. Ya, besar Yesaya ini. 66. Nomor 15 ke Ingat 17. Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Itu ayat berapa aku bilang? 15 sampai 17 coba Ibu baca. 15. 17. Iya. Ibu baca nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Ya, itulah lucunya kan? Saya ayat dari awal. Nah, 66 ayat 15. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dengan apinya dan nyala api
sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, melampiaskan muka dengan sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Itu sudah pada zaman tabut perjanjian itu, Tuhan membakar setiap orang yang tidak kudus. Di mana Garambang, Mak Garambang. Wah, di mana itu pernah terjadi? Garambang. Ketika orang tidak layak membawa tabut Allah, tabut perjanjian. Sekarang bebas. takut karena dia makan babi, takut dibakar. Tony Yesus sendiri yang mengatakan, Itu kenapa nggak dilanjut? Kenapa nggak dilanjut sampai 17? Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Lanjut ini sebentar, belum lagi dibaca. Iya, bacalah. Tentang kebakar, tentang api itu, tentang dibakar itu. Iya. Ketika mereka membawa tabut perjanjian. Sayangnya itu bibir kayak bibir babi tapi dibakar api mereka yang nanti. memutuskan dan mengkalikan teman-temannya dewa dan mengikuti orang-orang yang mengikuti dewa. Dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang titik serta tikus. Demikian firman Tuhan, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Nah, ketika yang binatang najis di perjanjian lama itu kan cuma babi, bro. Nah, ikan. Ya, apakah ini sudah terjadi? Pernah najis loh. Apakah ini sudah terjadi? Dengar tentang binatang, tentang makan haram tadi. Ini sudah terjadi. Babi. Hah? Ini sudah terjadi. Sudah? Di mana orang pemakan babi dibakar sama Tuhan? Ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah. Semua pemakan babi semua. Semua pemakan itu pada waktu itu. Iya. Kenapa masih banyak orang bule? Kenapa orang Cina masih banyak? Orang bule. Pemakan babi. Dengan api dan kekatannya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hatinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan segala yang hidup yang makan babi. Ibu makan babi enggak? Makan babi? Ih, sayangnya itu kalau bulu matanya dibakar api nanti gimana dong? Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Tapi dalilnya mengatakan Tuhan akan datang membakar bulu hidung, bulu mata, rambut krinyol dan semua akan dibakar sama Tuhan. Makan babi. Ya berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhan Anda Yesus itu nanti akan perang-perangan. Tuhan yang satu membakar pemakan babi, Tuhan yang satu melindungi pemakan babi. Main pedang-pedangan nanti antara Tuhan Yahudi dan Tuhannya Ibu Carolina ini akan main perang-perang. Satu Tuhan pembela makan babi, yang satu Tuhan yang akan memarahi dan musibah bakar pemakan babi ini akan terjadi. Nah, bahaya ini. Ada dua Tuhan akan perang. Satu Tuhan pembela pemakan babi, satu Tuhan akan membakar pemakan babi. Jadi pemakan babi dibela sama Tuhannya bernama Yesus Kristus toh. Iya toh. Kamu ngarang-ngarang cuma. Ini memang dalil ini Anda membantah dalil ini dengan mengatakan Yesus akan membela sampean. Gitu. Bukan membela. Lalu ini menyatakan semua makanan itu. Ya udah nanti kamu lakukan perlawanan kepada Tuhan yang berfirman di Yesaya ini loh. Ya di Yesaya itu ditujukan pada zaman mereka, zaman itu. Lah iya, ini seluruh manusia akan dibakar dengan api loh. Dalil yang ngomong kayak gitu. Seluruh manusia akan dibakar dengan api yang mengikuti penyembah dewa-dewa dan makan babi dan makan tikus. Ya iya. Ya iya, berarti pula itu. Zaman dulu. Kok zaman dulu pulanya kalau kayak gitu zaman dulu. Kalau ada sesuatu itu akhir zaman. Kalau sesuatu itu dulu. Enak kali Bu ini ngatur-ngatur ya. Ketika nggak cocok dengan rambutnya yang pirang, dibilangnya zaman dulu. Ketika nggak cocok dengan alisnya yang aduhai, dibilangnya itu akhir zaman. Enak kali hidup Ibu. Nggak ada susahnya berarti. Enak lah, kan Tuhan Yesus itu enak memang anugerah. Mimpi itulah yang dikatakan Al-Qur'anku. Al-Qur'anku yaitu